Alamin, kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita pagi hari ini tentang badai sekuat apapun pasti akan berlalu. Tepuk tangan dong buat jamaah yang sudah hadir di sini dari kota Bandung. Masya Allah. Dan juga buat jamaah Islam itu yang ada di rumah yang dirahmati Allah. Ya kita lihat dulu nih sebelum kita lanjut ya video tayangan yang berikut ini tentang lupa mematikan kompor. Nih ayo hati-hati nih semuanya nih ya. Lupa mematikan kompor saat pergi ke undangan akhirnya rumah kebakaran. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini dia tayangannya. Wa inna ilaihi rajiun. Ya ini ya Bib ya. Kalau dibilang kadang-kadang kita juga udah ngumpulin ini capek-capek. Ya orang bilang kepala buat kaki, kaki buat kepala. Semua dilakuin intinya gitu loh. Nah tapi karena kelalaian gitu ya. Akhirnya menjadi musibah buat kita gitu. Nah makanya pelajaran buat semuanya nih. Buat ibu-ibu, bapak-bapak semua di rumah. Yang di rumah yang ngejagain rumah ART. Coba cek kalau mau keluar rumah mati-matiin kompor, matiin listrik. Nggak perlu colok-colokan dicabut-cabutin. Nah ini Bib nih. Yang namanya badai atau ujian hidup ini kan kita kan nggak pernah tahu. Salah satunya adalah kehilangan harta. Gimana caranya kita bisa ikhlas nih? Karena ikhlas ini paling berat ini ya. Apalagi kalau harta itu udah dikumpulin dari nol. Perjuangannya luar biasa. Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Habib Usman. Ya akhir Mas Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tentu saja ikhlas itu sulit kita dapatkan dengan hati yang kotor. Hanya hati yang bersih, hati yang yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongnya. Maka dia akan lebih mudah untuk mengikhlaskan apa yang terjadi di muka bumi ini. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Bahwasanya Allah yang memberikan kita rizki. Allah yang menurunkan rizki bagi kita. Kapanpun Allah mau ambil itu hak Allah, bukan hak makhluk. Allah yang memberikan segala sesuatunya yang ada di muka bumi ini. Tidaklah hina orang yang miskin. Dan tidaklah mulia orang yang banyak hartanya. Belum tentu mulia orang yang banyak hartanya dan belum tentu hina orang yang tidak punya uang. Kalau dia dapat dengan cara yang hak, yang baik, yang betul-betul cara yang ma'ruf, dengan cara yang halal, maka uangnya berkah halal. Tapi kalau dicari, dia dapatkan dengan uang yang kotor, korupsi, mengambil bukan haknya, maling, mau kayanya triliunan, nggak ada keberkahan, nggak ada kebahagiaan. Bahkan istrinya hancur, anaknya hancur, keluarganya hancur, rumahnya hancur. Beruntunglah mereka yang memahami bahwasanya semua yang ada dalam diri kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah kumpulin 1.000, 2.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Tiba-tiba ketipu hilang. Yakinkan bahwasanya Allah mau ambil ini. Kalau saya punya duit lebih mungkin saya gunakan untuk maksiat berbuat dosa. Sudah ini hak Allah, ini punya Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau rizki nggak akan kemana. Yakinkan di sini bahwasanya ada hikmah dari setiap kejadian yang terjadi. Apapun yang kita milikin semua kalau kita yakin milik Allah dan akan kembali kepada Allah, mudah langkahnya. Dan mengetahui kalau kita punya uang digunakan untuk kebaikan, alhamdulillah. Mungkin ya Allah hati saya ini masih cenderung untuk maksiat, untuk judi, untuk melakukan perbuatan yang gak baik. Mungkin kalau saya punya uang ini malah menghancurkan saya. Kalau saya dapat keuntungan yang besar ini dari investor ini, maka saya akan kaya raya, duit saya banyak, berlimpah. Tapi arah saya gak karu-karuan, hancur kehidupan saya. Bisa dalam diri saya, ke istri saya, ke anak saya. Oleh karena itu ya Allah, semua akan kembali kepadamu dan saya ikhlas atas setiap yang kau berikan. Oleh karena itu cari duit yang halal makanya. Amin. Yang berkah, Amin. sehingga duitnya mendatangkan kebaikan. Masya Allah, tapi tadi bagus tuh, saya senang tuh. Maksudnya segala sesuatu yang kita punya ini adalah titipan dari Allah. Jadi kalau tiba-tiba diambil Allah, jangan sakit hati. Kan cuma titipan doang gitu ya Bibi ya. Masya Allah, tepuk tangan dong buat guru kita. Habib Usman, Masya Allah. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Kita mau kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya, saya mau kasih kesempatan sama Ustadz Maulana untuk bertanya sama jamaah. Ustadz bertanya, kami menjawab. Masya Allah. Ustadz Maulana mau nanya sama yang mana? Tunggu dulu. Boleh, ayo. Saya mau nanya Sama. supaya saya mau tunjuk ibu supaya bertanya. Supaya yang nanya Ustadz dong. Yang paling seger.
Coba berdiri. Berdiri Bu. Masih saudara ibu ya? Kok mirip-mirip Ustadz Molahan? Iya. Lihat kamera sana Ibu. Ibu. Sat, bener Sat, mirip Sat. Masya Allah. Makanya kita tunjuk keluarga sendiri. Coba. Perkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa ibu? Nama saya Eli Jumartini. Masih single? Single. Hah? Janda bu? Ya Allah ibu tahu aja bapak nunjuk yang janda. Ya Allah. Dari majelis talim mana ya Allah? Ya Allah. Majelis Talim Al-Ahkam. Oh iya. Baiklah kita jawab. Belum ya? Belum. Bapak mau nanya apa sama calon istri? Iya. Aneh jadi bapak. Kalau pertanyaannya. dalam sebulan Sat, dikasih uang belanja sama suami. Kira-kira. Gak punya suami. Ya misalkan. Udah dikasih kode masih gak ngerti Dipertegas. Gimana sih? Dan uang belanjanya kurang. Tersiksa nggak? Tersiksa. Oh siksa. Pilihlah suami seperti ini. Kasih banyak ibu. Tepuk tangan dong. Buat ibunya. Silakan Ustadz Maulana. Salah satu ujian yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah. Adalah ketika manusia itu diuji akan kekurangan harta. Harta, kekurangan makanan, dan kehilangan jiwa. Ingat ya, satu hal buat kita. Maka ada solusinya. Amalan apa yang harus kita lakukan ketika kita diuji dengan cobaan kekurangan harta, kekurangan rezeki? Jawabannya adalah perbaiki diri. Perbaiki diri. Amalannya yang pertama jujur. Kenapa kurang? Karena orang tidak mau memberi amanah kepada dirimu disebabkan kurang jujur. Yang kedua, sholatnya tidak khusyuk. Jadi khusyuklah. Dan yang ketiga, apa? Jamaah. Bersegera, jangan telat. Jangan telat. Jadi yang pertama apa tadi? Jujur, sholatnya khusyuk, bersegera. Bangun pagi, cepat, jangan telat. Jamaah. Apalagi mau. Rajin. Oh harus rajin. Dan rajin. Yang kelima ini yang harus dijaga nih. Jangan berbuat dosa. Oh ya Allah. Banyak-banyak bertobat. Introspeksi diri. Iya. Perbaiki kesalahan. Jadi begitu. Iya. Tausianya kok jadi grogi gitu, biasa aja dong. Tema kita emang badai pasti berlalu, tapi nanti mau bikin tema baru. Jodoh gak akan kemana. Tepuk tangan Ustadz Maulana, Masya Allah. Makasih banyak. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya jamaah. Saya mau nanya sekarang gantian, saya mau kasih kesempatan ya buat jamaah buat nanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya. Masya Allah, buat yang di rumah juga ya. Ayo semangat sama-sama kita belajar. Saya mau kasih kesempatan di studio mewakili di rumah yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Oh ini dulu nih sebelah sini Bu ya, izin. Boleh silakan, punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Murtafiah dari Majelis Taklim Al-Ahkam Sukaluyu, Bandung. Tepuk tangan dong buat Ibu Murtamiah. Tanya dong Ustadz. Boleh Ibu. Izin bertanya kepada Ustadz Sam. Ustadz Syam boleh. Ibu Murtafiah. Bagaimana cara keluar dari cobaan konflik antara kita dan mertua? Oh pengalamanku. Ya Allah. Ini maksudnya mungkin Ibu dengan Terlebih. menantunya nih kayaknya.
Terlebih mertua yang banyak ikut campur dalam urusan rumah tangga. Ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Murtafia ini sebenarnya dia nanya atau dia nyinggung? Makasih banyak Bu Ibu Murtafia. Tepuk tangan dong buat Ibu Murtafia. Baik, tapi guruku Ustadz Maulana Habib Utsman Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu إليها وجعل بينكم مودة ورحمة Allah. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pelajaran bahwa sesungguhnya pernikahan itu membawakan ketenangan. Namun kadangkala ketenangan ini diganggu oleh pihak-pihak yang ada, baik itu dari luar ataupun dari internal ataupun dari dalam. Lalu bagaimana cara seseorang keluar daripada badai cobaan konflik ini? Yang pertama kita ingat khutbah nikahnya Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika menikahi Ibunda Fatimah radhiyallahu taala anha wardaha. Salah satu poin yang disampaikan oleh Rasulullah, ingatlah ketika engkau menikah maka perempuan itu tidak datang sendiri. Pernikahanmu mesti didampingi oleh seorang wali. Lalu wali ini akan ada saksi. Lalu saksi ini akan bawa kolega keluarga-keluarganya. Ramai di sana. Maka hikmahnya adalah ingat bahwa kau menikah bukan dengan satu orang. Tapi ketika kau menikah engkau libatkan juga daripada orang tuanya. Yaitu yang disebut mertua. Berarti Nabi SAW udah wanti-wanti nih. Ada orang baru yang akan masuk ke dalam hidupmu. Yaitu disebut mertua. Maka bersiap-siaplah akan ujian yang datang dari seorang mertua. Dari ipar, dari keluarga besarnya. Ujian itu pasti datang dengan cara kita bersabar ataupun melewatinya dengan baik, insya Allah berubah menjadi pahala. Yang kedua, memperbaiki niat. Kenapa memperbaiki niat? Karena kalau niatnya menikah adalah ibadah, tentu saja yang namanya ibadah pasti akan ada ujiannya. Yang ketiga tentu saja komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu kadangkala lebih baik dari jauh. Kalau dekat gampang berantem. Kalau jauh manis. Manis. Iya. Makanya jangan tinggal dekat-dekat dari mertua. Makanya. Langsung pindah aja. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah. Jamaah. Mau nggak terhindar dari musibah? Terhindar dari bala? Informasi dari Ustadz Maulana nih. Salah satunya tolak bala dengan sedekah. Sekarang ada yang lebih mudah lagi, namanya donasi. Tidak repot-repot lagi, bisa dari rumah nih yang lagi nonton di Samitinda, bisa berdonasi lewat CT Arsa Foundation, yang mana CT Arsa Foundation terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah terbaik dengan cara men-scan QRIS CT Arsa Foundation di bawah ini. Masya Allah. Oke ya jamaah ya. Udah tahu ya caranya gampang. Foto aja dulu sekarang. Dikirimin ke keluarganya ya. Insya Allah berkah dan terhindar dari musibah dan bala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Kita masih mau lanjut lagi nih. Tapi setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.